Dunia voli Turki tengah menyoroti kedatangan Megawati Hangestri Pertiwi yang sebentar lagi akan resmi bergabung dengan Manisa Büyükşehir Belediyespor Kulübü, Manisa BBSK. Namun, di balik antusiasme tersebut, legenda voli Turki, Neslihan Demir, justru mengungkapkan kekhawatiran mendalam terhadap kondisi bintang asal Indonesia tersebut. Megawati yang baru saja menjalani SEA 5 League 2025 bersama Timnas Indonesia mengalami tren negatif dengan 3 kekalahan beruntun. Hasil ini membuat banyak pihak mempertanyakan strategi pelatih Octavian yang dinilai gagal memaksimalkan potensi Megawati. Yuk, simak terus video ini sampai selesai. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan salah satu media olahraga Turki, Neslihan Demir bicara tanpa tedeng aling-aling. Saya mengikuti seluruh pertandingan SEA V-League. Jujur saja, saya tidak mengerti strategi apa yang dijalankan pelatih Octavian. Tim terlihat kebingungan di lapangan. Dan yang paling saya khawatirkan adalah efeknya terhadap Megawati, ujar Neslihan dengan nada tegas. Menurutnya Megawati bukan hanya pemain biasa. Ia adalah oposit yang memiliki power luar biasa, kemampuan membaca blok yang baik, dan mental juara setelah bersinar di Red Sparks, Korea Selatan. Namun, Neslihan menilai semua potensi itu bisa terkubur jika dibiarkan berada di bawah kepemimpinan pelatih yang dianggap tidak mampu mengoptimalkan strategi tim. Megawati itu seperti senjata mematikan, tapi jika digunakan tanpa arah, dia bisa kehilangan tajinya, tegas Neslihan. Neslihan menekankan bahwa kekalahan beruntun bukan hanya berdampak pada catatan tim, tetapi juga bisa memengaruhi kepercayaan diri seorang pemain, termasuk Megawati. Saya tahu betapa kerasnya Megawati bekerja, tapi 3 kekalahan beruntun bisa mengikis mental siapapun. Ini bukan soal teknik lagi, tapi psikologi pemain. Kalau Octavian tidak bisa membangun atmosfer positif, saya khawatir Megawati akan datang ke Turki dengan kondisi mental yang tidak siap. Jelasnya, bagi Neslihan, masalah ini bukan hanya tanggung jawab Megawati. Ia menilai pelatih harus bisa menciptakan sistem permainan yang membuat setiap pemain merasa nyaman dan berkembang. Yang paling mengejutkan, Neslihan secara langsung menantang pelatih Octavian untuk membuktikan dirinya sebagai pelatih yang layak memimpin Timnas Indonesia. Jika Octavian benar-benar peduli pada pemainnya, dia harus mulai berubah sekarang. Lupakan pola permainan yang kaku. Bangun strategi yang membuat pemain seperti Megawati bisa tampil maksimal. Kalau tidak, dia akan mencatat sejarah sebagai pelatih yang menghambat karir salah satu talenta terbesar Asia, kata Neslihan tanpa ragu. Kata-kata tajam dari legenda voli Turki ini menjadi alarm keras bagi kubu Timnas Indonesia. Jika Octavian tidak segera berbenah, bukan tidak mungkin kehadiran Megawati di Turki akan menjadi awal yang sulit, alih-alih sebuah cerita gemilang yang dinanti-nanti. Manajer Timnas Voli Putri Indonesia, Luciana Taroreh mengungkapkan biang kerok Megawati Hangestri dan kawan-kawan gagal total di leg pertama SEA V-League 2025. Timnas Voli Putri Indonesia baru saja menuntaskan perjuangannya di leg pertama SEA V-League 2025 yang berlangsung di Nakhon Ratchasima, Thailand pada Minggu, 3 Agustus 2025, malam waktu Indonesia Barat. Tim asuhan Octavian itu menutup perjuangannya dengan menelan kekalahan dari Filipina dengan skor 1-3. Hasil tersebut membuat Megawati Hangestri dan kolega tak pernah meraih kemenangan selama leg pertama yang berlangsung pada 1-3 Agustus akhir pekan kemarin. Sebelumnya skuad Sri Kandi juga tumbang dari Vietnam dengan skor 0-3, 11-25, 11-25, 22-25. Dan kalah dari Thailand dengan skor akhir 1-3, 25-22, 15-25, 25-27, 12-15 pada hari pertama dan kedua. Luciana Taroreh selaku manajer tim mengakui bahwa Filipina tampil lebih solid, sementara Indonesia masih memiliki kelemahan yang perlu segera diperbaiki, terutama pada pertahanan, konsistensi, komunikasi, dan penyelesaian akhir. Beberapa pemain utama
juga belum 100% pulih dari cedera, sehingga tidak bisa tampil maksimal di setiap set, kata Luciana Tarore. Meski sempat memimpin di set pertama melawan Filipina, Indonesia kehilangan fokus dan gagal menjaga momentum. Torehan ini juga membuat timnas voli putri Indonesia finish sebagai juru kunci di leg pertama CA Fly League 2025, melanjutkan catatan minor, di mana selalu berakhir di posisi paling buncit dalam 3 edisi terakhir. Meski demikian, timnas voli putri Indonesia bertekad bangkit pada leg kedua CA Fly League 2025 yang akan berlangsung di Vietnam pada Jumat 8 Agustus 2025 hingga Minggu 10 Agustus 2025 pekan depan. Manajer tim, Luciana Tarore, menyebut kekalahan di Thailand menjadi bahan evaluasi penting bagi skuad Merah Putih. Kami tetap optimistis, kami akan terus bekerja keras, dan dukungan publik tentu sangat berarti bagi perjalanan tim ini, kata Luciana. Kekalahan hari ini akan jadi evaluasi penting. Fokus kami sekarang adalah bangkit dan tampil lebih baik di Vietnam, tutupnya. Di sisi yang berbeda, kabar kurang menyenangkan menghampiri Megawati Hangestri Pertiwi setelah timnas voli putri Indonesia menelan 2 kekalahan beruntun di ajang CA Fly League 2025. Meski diperkuat sang kapten sekaligus bintang internasional, performa Indonesia justru melempem. Kehadiran Megawati, yang dikenal sebagai Megatron, dan baru saja menyelesaikan karir di Korea bersama Red Sparks sebelum melanjutkan ke Liga Turki, semula diharapkan menjadi pembeda. Namun kenyataan berkata lain, karena Indonesia justru kalah telak saat menghadapi Vietnam. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia takluk dengan skor 0-3, 11-25, 11-25, 22-25. Kekalahan ini menjadi pukulan telak bagi skuad Merah Putih, terlebih datang dari tim yang selama ini dianggap sebagai rival utama di kawasan Asia Tenggara. Media Vietnam pun menyambut kemenangan itu dengan euforia. Portal berita Soha dikutip dari TV On News, menyebut kemenangan atas Indonesia sebagai pencapaian bersejarah. Hasil tersebut mengantar Vietnam ke peringkat ke-24 dunia, posisi tertinggi yang pernah mereka raih dalam sejarah voli putri negara tersebut. Kemenangan 3-0 atas Indonesia di CA Fly League 2025 menjadi tonggak penting dalam sejarah tim voli putri Vietnam. Ini merupakan bukti nyata perkembangan pesat mereka di level internasional, tulis Soha. Kesuksesan tersebut turut menjadi dorongan besar bagi Vietnam dalam mempersiapkan masa depan olahraga mereka. Di sisi lain, posisi Megawati sebagai bintang Asia Tenggara kini mulai terancam oleh munculnya talenta-talenta baru dari Vietnam. Sejauh ini, Megawati kerap bersaing dengan pemain dari negara-negara kuat Asia, seperti Korea Selatan, atau bahkan Eropa dan Amerika Latin. Namun kini, pemain-pemain Vietnam mulai menunjukkan kapasitas untuk menembus level yang sama. Kekalahan dari Vietnam belum menjadi akhir dari kesulitan timnas Indonesia. Dalam laga selanjutnya, skuad asuhan pelatih Alim Suseno kembali tumbang saat menghadapi Thailand. 2 kekalahan beruntun ini menjadi sinyal serius bagi timnas voli putri Indonesia untuk segera berbenah. Bagi Megawati Hangestri, hasil buruk ini bisa menjadi alarm keras. Ia harus mewaspadai bangkitnya pesaing dari Asia Tenggara, terutama Vietnam, yang mulai mencuri perhatian dunia. Persaingan di level internasional semakin ketat, dan Indonesia dituntut untuk tak hanya mengandalkan satu nama besar jika ingin kembali bersaing di puncak.